Babi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, saudara. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dari awal sampai akhir mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah dengan mapen yang sama, yaitu mapen fikih. Namun, submateri pokok pada pagi hari ini yaitu menjelaskan tentang najis. Nah, apa? Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan pengertian najis, mengidentifikasi macam-macam najis, menjelaskan cara mensucikan najis sesuai syariat, dan membiasakan hidup bersih dan suci dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ustazah mau tanya terlebih dahulu, apa yang kalian tahu tentang najis? Pastinya kan kalau sudah terdengar najis, kalian pertama kali terbayang apa? Kotor, telek. Nah, apa lagi? Pastinya yang pertama adalah kotor, barang yang kotor. Nah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam yang dapat menghalangi sahnya ibadah, seperti sholat, jika mengenai badan, pakaian, atau tempat ibadahnya. Itu yang dinamakan najis, yang menghalangi sahnya ibadah. Najis sendiri itu dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama ada yang namanya najis muhaffafah. Yang kedua ada najis mutawasito. Yang ketiga ada najis muwalladot. Nah, najis muhaffafah ini adalah najisnya yang ringan. Najisnya ringan. Contohnya, kencingnya bayi laki-laki yang masih belum berumur, yang masih tidak makan kecuali ASI, air susu ibu. Nah, najis muhaffafah ini adalah najisnya ringan, tergolong dalam kata najis yang ringan. Cara penyuciannya ini sangat mudah. Kalau ringan pastinya mudah. Nah, contohnya kencingnya bayi laki-laki yang masih belum makan kecuali ASI ibu, itu disebut najis muhaffafah. Karena baunya masih belum terasa menyengat. Paham? Cara mensucikannya cukup mengalirkan air. Ini yang disebut dengan najis muhaffafah. Najisnya najis ringan. Contohnya kencingnya bayi laki-laki yang masih belum makan kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya cukup mengalirkan air tanpa harus menggunakan batu. Tujuh apa tuh dah?
7 kali siraman, tapi harus membersihkannya lewat mengalirkan atau memercikkan. Yang kedua ada najis mutawasito. Najis mutawasito ini tergolong dalam najis yang sedang. Nah, kalau sudah najisnya biasa berpindah ke najis yang sedang, maka cara penyuciannya agak lebih susah. Tapi bukan pas susah banget, tapi cuman agak lebih susah. Paham? Nah, najis mutawasito ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada najis hukmiyah, dan yang kedua ada najis ainiyah. Nah, hukmiyah ini tak nampak bendanya, namun diyakini keberadaannya. Maksudnya, ketika kalian pernah datang ke dalam suatu tempat, dulu sebelum itu 1 hari atau 2 hari yang lalu tersebut ada kotoran. Namun setelah kalian datang lagi, kotoran tersebut sudah tidak ada. Nah, tapi kalian merasa bahwa itu masih ada kotorannya atau najisnya. Jadi disebut dengan najis hukmiyah. Bendanya tidak ada, namun keyakinan najisnya masih ada. Itu yang dinamakan najis hukmiyah. Yang kedua ada najis mutawasito yang ainiyah. Ainiyah ini nampak wujudnya, rasanya, baunya dan sebagainya. Contohnya saja tele ayam, kotoran sapi gitu. Paham? Najis ainiyah. Perbedaannya cuman kalau ainiyah ini nampak, hukmiyah ini tidak nampak. Paham? Nah, yang ketiga ada najis muwalladoh. Najis muwalladoh ini kalau sudah ringan, sedang, berarti yang ini adalah najis yang berat. Oke, mohon maaf. Najis mutawasito ini Ustazah lupa kalau cara mensucikannya dengan mengalirkan air. Tidak cukup memercikkan, tapi harus mengalirkan air. Dibuang dulu najisnya, baru disiram air. Kalau masih kalian ragu memakai wewangian atau biasa sekarang itu ada spray, ada monto kayak gitu, paham? Najisnya kalau dalam satu tempat itu kalian tidak boleh melebarkan. Maksudnya kalian ada di sini najisnya. Nah, kalian usah sampai segini. Nah, berarti najisnya ini sudah melebar menjadi awalnya 1 titik, lalu kalian salah cara mensucikannya, melebar menjadi 1 tangan. Gimana cara mensucikannya? Contoh semisal sudah tisu. Nah, 1 titik kalian itu langsung ambil tisunya, memakai tisu. Nah, najisnya kan sudah ada di tisu kan, langsung dibuang. Paham? Nah, kan masih ada kan tempatnya kan, atau bekasnya, masih ada bekas kan? Nah, kalian kalau masih ada bekasnya, ambil tisu lagi, lalu lap. Paham? Kalau kalian tidak mau pel basah, seperti itu. Kalau cara mengelapnya jangan diginikan, karena kalau diginikan, diratakan, otomatis 1 tangan ini akan perumpamaan ini bukan tangan tapi lantai ya. Paham? Paham. Kalau sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada bendanya, maka alirkan air. Pertanda mengalirkan air ini adalah suci. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga ada najis muwalladoh, yaitu najisnya berat. Najis muwalladoh ini najis berat. Apa? Yang kalian tahu najis yang paling berat? Air terkenanya air liur. Air liur siapa? Anjing. Air liur. Anjing dan babi.
Nah, ketika kita terkena air liur, anjing dan babi ini, maka ini harus mensucikan dengan 7 kali sucian. Suciannya seperti apa saja? Dengan 7 kali suci atau mengalirkan dengan 7 kali suci. Salah satunya dicampur dengan debu. Debunya debu apa? Debu yang Suci. Debu yang suci ini namanya najis muwallah. Lato. Nah, najis muwallah ini tergolong dengan najis yang berat. Maka ketika kita berada dalam suatu tempat, contohnya saja di sini siapa yang orang bunuh? Bunuhnya ada banyak anjing sama babinya. Ya. Nah, ada kan? Pastinya setiap rumah itu ada anjing sama babinya, tak? Ada. Apakah setiap orang itu yang punya anjing itu setiap hari terkena liurnya? Nggak pernah. Berarti anjingnya itu termasuk anjing apa? Anjing liar apa emang dipelihara? Pelihara. Oh, biasanya kalau orang gunung itu dijaga untuk menjaga sawahnya ya. Nah, ketika kalian berada dalam desa yang banyak anjingnya, maka harus berhati-hati. Takutnya terkena air liurnya. Tahu air liur? Ya. Itu. Nah, ya betul. Nah, itu kalau kalian mendapatkan terkena air liur ini, maka harus dibasuh dengan 7 kali basuh. Salah satunya dengan debu. Makanya hati-hati apabila ada anjing dan babi. Babi itu termasuk najisnya najis berat. Paham? Oke. Dari najis ini pas ada 3 muhafafah, mutawasito dan muwalado. Ustazah ingin tahu sudah sampai mana kalian memahami tentang najis tersebut. Nah, apa sih najis itu? Barang yang kotor yang menghalangi sahnya ibadah. Najis, oke. Najis itu adalah barang yang kotor yang dapat menghalangi sahnya ibadah. Nah, dari najis ini ada najis muhafafah, mutawasito dan muwallah. Muhafafah ini najisnya najis apa? Najis ringan. Contohnya? Yang kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya? Cukup mengalirkan air atau memercikan air. Itu cara mensucikan. Ya. Yang kedua ada najis mutawassit. Najis mutawassit ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada najis Hukmiyah. dan Ainiyah. hukmiyah ini contohnya tidak Tampak. sedangkan ainiyah nampak. Nampak. Yang ketiga ada najis muwallah. Gitu. Dari tadi sampai sekarang Ustazah menjelaskan tentang najis ini. Pastinya di dalam benak kalian terlintas beberapa pertanyaan. Nah, sekarang Ustazah buka sesi pertanyaan. Siapnya? Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ustazah. Ya. Kalau saya menyentuh anjing, apakah saya harus cuci 7 kali pakai tanah? Nah, pertanyaannya Samia, apakah ketika saya menyentuh anjing? Nah, yang jadi pertanyaan Ustazah, Samia itu tangannya kering apa basah? Kering. Terus terkena liurnya anjing enggak? Enggak. Nah, jadi tidak usah 7 kali basuhan. Yang menyebabkan najis tersebut dikategorikan najis yang berat karena kalian terkena liurnya anjing. Semisal hanya meraba atau menyentuh, tapi tangan kalian dalam keadaan tidak basah, maka tidak disebut dengan najis muwallah. Cukup cuci saja. Tapi semisal kalian itu merasa bahwa kalian was-was dalam hatinya, takut najisnya itu najis muwallah dan sebagainya, maka kalian wajib untuk membasuh selama 7 kali basuhan dan salah satunya dengan debu seperti itu. Paham? Jadi kalau masih
bukan tergolong dalam najis mughalladho. Paham? Semuanya paham? Oke, ada yang lain yang masih mau bertanya? Saya mau bertanya salah. Ya, apa? Apakah najis bisa membatalkan sholat, tapi apakah najis bisa membatalkan wudhu juga? Najis itu membatalkan sholat. Apakah najis itu juga bisa membatalkan wudhu? Gitu pertanyaannya. Nah, najis itu memang membatalkan sholat apabila kita terkena najis. Contohnya, ketika kita bersolat atau sholat jamaah di luar, semisal sholat Idul Fitri, nah kita ketiban atau kejatuhan telek burung, maka sholatnya kita itu dianggap tidak sah atau batal karena terdapat najis. Dalam keadaan kalian masih belum sholat ya, tapi ya masih mau sholat. Paham? Nah, itu baru najis. Nah, wudhunya gimana? Batal apa enggak? Tidak batal. Wudhunya itu tidak batal, hanya saja sholatnya itu tidak sah karena ketiban najis. Paham? Nah, ada yang masih mau bertanya? Sanda, Hah? kalau misal ada telur ayam, gimana cara mensucikannya? Coba kasih praktek dong. Oh, oke. Sekarang kita praktek ya cara mensucikan tele ayam ya. Ya. Dengaran, yuk buat dengaran. Kita akan mempraktekkan tentang mensucikan najis. Semisal ini adalah tele ayam. Nah, karena di sini tidak ada tele ayam, maka Ustaz akan menggambar tele ayamnya. Nah, semisal ini tele ya. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama adalah membuang tele ayamnya, yaitu bisa dengan tisu, bisa dengan kain. Hal yang pertama. Yang kedua, dibutuhkan air pastinya. Kalau mau harum atau wangi, maka memakai wangian. Karena di sini Ustazah lupa membawa wangian, maka cukup dengan air. Misal ini tele. Nah, cara mensucikannya kita ambil terlebih dahulu tisu. Lalu ini teleknya dibuang. Nah, seperti ini. Usahakan tidak melebar. Nah, di sini sediakan untuk pembuang tisunya. Ini najis contohnya. Nah, kalau kalian masih merasa ada kotorannya, maka ulangi sampai benar-benar suci. Paham? Nah, kalian sudah merasa bersih? Sudah bersih. Nah, maka alirkan air. Nah, baru dilap lagi. Jangan memakai tisu yang sudah ada teleknya, paham? Memakai tisu yang bersih. Nah, ini sudah suci. Nah, untuk mengesahkan kesuciannya, maka dengan mengalirkan air. Nah, ini sudah suci. Kalian paham? Paham. Sudah? Mengerti? Sudah. Kembali ke tempat duduknya. Nah, oke anak-anak. Kalian sudah mengerti dan paham tentang cara apa itu najis, macam-macamnya dan cara mensucikannya? Sudah. Nah, tadi sudah selesai praktek. Untuk lebih Ustazah mengetahui kalian paham atau tidaknya, maka tulisan yang ada di papan ini Ustazah akan hapus. Nah, Ustazah akan bertanya. Sebelum kita akhiri, Ustazah akan bertanya terlebih dahulu. Apa itu najis? Gimana? Barang kotor yang dapat Rasanya ibadah. Najis tadi dibagi menjadi berapa? 3. Aja? Pertama, najis muhafafah itu najisnya apa? Cara mensucikannya? Mengalirkan
kalian sudah paham? Apakah paham? Paham. Oke, terima kasih telah mendengarkan Ustazah dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya, kalau ada salah, Ustazah mohon maaf. Dan apabila kalian yang mempunyai salah, Ustazah maafkan. Oke? Kita tutup pelajaran hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi